Bisa. Udah deh, asupkan deh. Astagfirullahaladzim. Pengantin anyar. Ini dakar, ini kepalanya harus dengan batu yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'du. Allahumma Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kita nikmat yang kecil, nikmat besar, nikmat terasa dan tidak terasa, dan paling utama yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua alhamdulillah masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diangkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan besar harapan dan kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah perjumpaan ini mudah-mudahan Allah meridhai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita aji mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali tandanya dina membahas tentang fikih. Setaca dikawitan sasarangan halnya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab sabina kalawan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit Alhamdu hari sadaya puji anu opat Rabbil alamin kita kagungan Allah Ta'ala wabihi sareng ka Allah hungkul nasta'inu nyohonkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunia wadini sareng agama sallallahu sareng muga ngarahmat Allah Ta'ala ala sayyidina Muhammadin Kakangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin anu jadi panutup sakabeh para nabi wa alihi sareng ka keluargana nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna nabi ajma'in tegasna sakabehna wala haula jeung henteu daya upaya wala quwwata jeung henteu aya kakuatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyil azim anu maha luhur tur anu maha agung. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari teh hiji pasal alamatul bulugi nyaeta pirang-pirang ciri-cirina balik.
Ya. Salasun eta teh aya 3. Salasun ada 3 perkara atau 3 rupa. Tamamu khamsan asharata sanatan fil dzakari wal unsa. Nu kahijina teh nyaeta sudah sempurna umur 15 tahun dari laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu dan mimpi jima fil dzakari wal unsa dari laki-laki dan perempuan bitis'i sinina, yaitu karena sudah berumur 9 tahun. Wal haidu, yang ketiganya haid fil unsa di awewe di perempuan bitis'i sinina karena sudah umur 9 tahun. Jadi ciri-ciri balik itu ada 3. Yang pertama itu yaitu sudah sempurna umur 15 tahun laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau sudah menginjak umur 15 tahun maka sudah balik. Balik itu apa? Berakal, ya, akal. Terus yang keduanya wal ihtilamu, yaitu mimpi jima baik laki-laki atau perempuan. Ya, kalau sudah keluar jima maka sudah dikatakan balik. Yang ketiga wal haidu, yaitu untuk perempuan yaitu kedatangan haid atau datang bulan karena sudah umur 9 tahun. Yang kedua pasal surutul izadil hajari, yaitu pirang-pirang syarat-syaratnya mencukupkan bersuci dengan batu. Ya, ada yang bersuci dengan air, ada yang dengan batu. Dengan batu ini ada 8. Sama niatun ada 8. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama harus suci itu batu harus ada 3 batu. Yang kedua wa ayyangkal mahalu, yaitu yang keduanya harus bersih dari tempatnya. Yang ketiga wa alla yakhifal najisu. Yang ketiga harus atau kudu ulah garing, tidak boleh kering najisnya. Yang keempat wala yang takilah, dan tidak boleh berpindah-pindah itu najisnya. Wala yatro'a alaihi akhur, ulah dan tidak datang kepada najis itu najis yang lain. Wala yujawija safhatahu wa hasafatahu. Yang keenam jangan terlewati itu najis dengan pantat atau pas nanti bebokong atau dengan kemaluan yang depan kasafah atau luhur atau zakarnya. Yang ketujuh wala yusibahu ma'un, dan tidak boleh terkena itu najisnya dengan air. Dan kedelapan wa ang takunal ahjaru tahiratan, harus dengan batu yang suci. Jadi kalau dalam bahasa tentang membersihkan dengan batu itu kalau tidak ada air, ya. Kalau tidak ada air, kalau pakai batu itu harus dengan 3 batu. 3 batu yang suci, yang bersih. Kalaupun tidak ada 3 batu yang kayak segitiga. Segitiga, batu 1, 2, 3 ada jurnya. Jurnya ada 3. Caranya gimana? Cara membersihkannya ini dakar, ini kepalanya. Ini ada yang satu tentang batu yang pertama. Yang pertama ke kanan, ya, di kiri. 1, yang kedua yang ke kiri, yang ketiga ini baru diatasin. Yang pertama tempel ke kanan, kedua tempel ke kiri, yang ketiganya ke atas. Itu tata cara membersihkan kemaluan dengan batu. Jadi batunya itu harus dengan 3 juru dan 3 sisi lah, ya. Yang pertama. Terus yang keduanya tadi teh harus bersih tempatnya. Ya, jadi hati-hati mencari batu juga harus hati-hati, harus bersih, harus yakin. Yang penting itu harus yakin. Yakin dengan hati. Kalau ragu-ragu jangan diambil. Ya. Terus yang ketiga harus kudu ulah garing, tidak boleh kering najisnya, harus basah keneh. Kalau kering tidak sah. Ya.
tidak sah berbersih dengan batu. Yang keempat, jangan pindah-pindah najisnya. Contoh, najisnya dari sini dipindah-pindah sama kita tidak boleh. Ya, atau kitanya pindah-pindah nggak boleh. Yang kelima, jangan ada yang datang kepada najis itu najis yang lain. Contohnya, ketika sudah beres najis, datang lagi najis. Itu tidak sah, harus mencari lagi batu. Yang keenam, tidak boleh terlewati dengan pantat atau dengan hasapahnya. Hasapah itu laki-laki ya, kemaluan laki-laki atau dakar. Yang ketujuh, tidak boleh terkena itu najis dengan air. Ya, tidak boleh karena kita itu bersuci dengan batu. Yang kedelapannya harus batu yang suci. Tapi mudah-mudahan di Indonesia mah subur. Ya, subur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi mau hese cai, ya, mun teh cai di pancaran tinggal kawahangan ke subur. Itu contohnya. Lanjut kana pasal furudul wudu'i sitatun. Hari pirang-pirang farduna wudu teh. Hari kefarduan wudu itu ada 6 perkara. Al awalu, yang pertama aniyatu, yang pertama itu niat. Yang kedua asani, yang keduanya ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. As-salisu, yang ketiganya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh tangan 2 sampai sikut dua-duanya. Ar-rabi'u, yaitu yang keempatnya mashu sayyin minar ra'si, mengusap bagian kepala sedikit. Al-khamisu, yang kelimanya ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kaki sampai mata kaki dua-duanya. As-sadisu, yang keenamnya yaitu tartib. At-tartibu, yaitu tartib. Apa itu tartib? Mendahulukan yang dahulu, mengakhiri yang akhir. Jadi yang pertama itu dalam fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat ketika berwudu itu harus ketika membasuh wajah. Apabila niat ketika membasuh tangan nawaitu lillahi subhanahu wa ta'ala, itu tidak sah. Ya, karena itu kita itu mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau mau wudu itu kalau baca tangan kan ada doanya, Allahumma barik li masyaqaliha. Atau kalau enggak tahu doa-doanya, cukup baca salawat aja Allahumma wa ala Muhammad. Insyaallah akan sempurna wudunya kalau dibarengi dengan doa-doanya. Ya, ketika membasuh wajah itu dilapatkan yang nawayatul wudu. Ambil airnya jangan ini kan keran. Ini keran contohnya ya. Ini keran. Kalau wajah kita di sini banjir otomatis yang dari wajah ke airnya turun ke sini. Nah, ini dinamakan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau abdinya kalau wudu ini keran, ini ambil air wajahnya di sini. Nawaitul wudu'a rabbil hadas billahi ta'ala. Wajah ini dari sini, sini. Adapun jenggot juga harus terbasah ya, kalau punya jenggot. 3 kali ya. Yang kedua ketiga kalinya baca doa Allahumma bayyid wajhi yaumatu kalau tahu ya, kalau hafal doa-doanya. Yang pertama. Terus yang wajib aja dulu ya, ini yang wajib. Terus membasuh wajah yang bersama niat, karena niat wudu itu harus membasuh wajah. Kalaupun tidak membasuh wajah atau membasuh tangan, baca niat tidak sah. Jadi harus membasuh wajah, jadi barengnya dengan niat. Terus yang ketiga membasuh tangan. Membasuh tangan ini dari tangan sampai sikut, karena dalam Al-Quran juga disebutkan dari tangan ke siku. Kalaupun ada yang dari siku ke tangan itu tidak sah wudunya. Ya. Jadi gini, caranya saya gini. Contohnya dilebihin aja segini. Jangan sampai pas sikut ya. Kan sampai sikut sampai sini. Kalau wudu ini jangan sampai sikut, harus lebih segini. Supaya apa? Supaya sempurna. Lagi. 1 2 3 ini. Jangan sampai di gini-gini ya, kemarin ngobrol ya. Kalau di gini sama airnya air mustakmal. Air mustakmal itu yang air yang sudah dipakai tidak bisa dipakai lagi, jadi tidak sah ya. Jadi dari tangan ke siku. Terus masalah mengusap kepala, jadi bahasanya
Di sini mashu ya, mashu bukan ghuslu. Kalau ghuslu membasuh. Ini di sini bahasanya dalam Al-Qur'an juga mashu ya. Mashu sayyun minarasi, yaitu mengusap kepala sedikit, ambil air, percikin. Yang penting terasa dingin ke kepala. Misalnya kepala ini yang umum ini sakit. Kepala ini bisa. Yang penting masih kepala ya. Karena Allah itu Maha Adil. Kalau misalnya di sininya kalau rambut itu bahasa Arabnya apa ya, lupa lagi. Kalau masuk sayangnya rambut ya. Kalau misalnya menunjukkan kepada rambut, mengusap rambut, kasihan yang botak. Yang botak gak ada rambut kan? Nah, karena Allah itu Maha Adil, jadi mengusap kepala. Kepala yang mana aja, yang penting termasuk misalnya di sini sakit, di sini bebas ya. Yang keempat, yang kelima memasuk kaki. Kaki ini dari sini dulu. Kebanyakan dari sini. Ini kan betis. Ya. Ini dari kaki ini. Kalau sunahnya kalau pengen dapat sunah, pahala sunah yang kaki kanan sama kelingking kiri gini-gini, udah beres gini gosok gini, baru ke atas. Lebihin juga segini, jangan sampai dipasin. Sama dengan juga kalau yang kiri sama kelingking kanan gini-gini. Untuk mendapatkan pahala sunnah wudhu supaya wudhunya sempurna. Apabila wudhunya sempurna, maka insya Allah akan mendekati kepada kekhusyuan sholat gitu. Yang keenamnya tertib. Jadi dari wajah terus ke tangan, ke kepala, terus ke kaki, itu yang wajib saja ya. Terus apa aja yang sunnahnya? Yang sunnah wudhu itu ada apa? Apa aja? Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terus membasuh pergelangan tangan, sambil baca doa kalau tahu doanya. Terus sudah itu kumur-kumur 3 kali, gosok-gosok. Sebelum berwudu itu disunahkan untuk menyiwak atau menggosok gigi ya, disunahkan. Udah beres, bersih-bersih. Terus mengisap air ke hidung sampai kerasa ke sini. Apa? Pusing kalau misalnya? Pusing liur. Harus kerasa ke sini supaya dijauhkan dari penyakit flu, pilek. Itu ada manfaatnya ya kalau dari ilmu kedokteran supaya sehat. Yang kayak hukum kan kebanyakan sok kayak gini. Ayah kayak gini ada. Terus yang sunah teh mengusap telinga luar dan dalam. Yang telunjuk fungsinya untuk di dalam, yang jempol di luar tadi nih. Ini pada kata dulu semua beres. Langsung ini terakhir yang jempol ini 3 kali supaya sempurna. Terus dahulukan yang kanan, akhir yang kiri, dan 3 kali dalam berwudunya 3 kali ya. Kanan dulu baru kiri dulu. Terus yang sunatnya apa lagi ya? Udah itu aja. Terus yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu keluar hadas 2 ya, dari depan dan belakang. Kalau depan air kencing, belakang buang air besar kalau misalnya, atau buang angin, itu membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidurnya yang berbaring, yang tengkurap, yang menyandar. Nah, yang gini kalau di Jumatan banyak itu segini. Ini batal sebenarnya. Kalau yang tidak tahu ilmunya itu batal. Apalagi menyandar, apalagi kalau sama gini batal sebenarnya itu. Yang benar itu yang menetapkan pantatnya atau bokongnya gini, ini tidak batal wudunya. Kalau menyandar ya jelas batal ya. Terus tengkurap apalagi atau apa? Ini teh nang karakter bahasa Indonesia berbaring. Ada maklumnya bahasa Indonesia pabalio tapi. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Membatalkan wudu itu ada ketiganya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik teh yang tadi karena umur 15 tahun, umur perempuan 9 tahun. Jadi hati-hati kalau misalnya salim dengan umur yang 9 tahun, ya kita mah hati-hati aja karena kita belajar waro itu apik.
apik dalam ilmu agama ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan anak 9 tahun juga, kalau kita ragu-ragu ya kita batal aja, mending wudu lagi, gitu aja. Kalau misalnya ditanya udah haid belum, si malu ya, gitu. Menjaga perasaan orang lain atau anak-anak. Yang keempatnya yaitu memegang kemaluan depan dan belakang dengan parut tangan. Ini perut tangan. Kalau dengan punggung tangan tidak batal. Contohnya dipegang sama ini kemaluan, batal wudunya. Kalaupun dengan belakang punggung tangan tidak batal. Yang batal itu dengan telapak atau perut depan. Nah, apa ini namanya? Telapak tangan ya. Tidak boleh, itu membatalkan wudu. Jadi ya boleh? Kalau sarung juga batal gitu. Mohon. Pemegang wudu terus dipegang ke orang batal. Meskipun tersengaja. Mohon. Meskipun tersengaja. Mohon, meskipun tersengaja. Eta mah ada margi najis gitu. Jadi membatalkan wudu itu 4 nya. Satu itu apa tadi? Satu keluar hadas tuh. 2 depan dan belakang, dubur dan kubul. Ya, yang kedua hilang akal dengan sebab tidur, kecuali tidurnya menetapkan pantatnya dengan sempurna lah ya, tidak gini. Terus yang ketiganya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dengan tidak sengaja karena sudah pada balik ya, penyebar akal. Keempatnya itu memegang kemaluan depan dan belakang. Itu tentang wudu. Terus apa aja yang mengharamkan ketika kita punya wudu? Apa yang tidak punya wudu haram apa aja? 1 haram sholat, 2 haram tawaf, 3 haram memegang Al-Quran, 4 haram membawa Al-Quran. Itu yang tidak boleh karena di mazhab Imam Syafi'i gitu. Ketika kita tidak punya wudu itu haram sholat, haram tawaf, memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kecuali kalau misalnya darurat, ada Al-Quran misalnya di bawah, daripada kelengkahan atau gimana, ambil aja. Ad-darurat itu bil mahdhurah, karena darurat jadi diperbolehkan gitu. Jadi menjaga kesucian kitab Al-Quran gitu. Ada yang tanyakan dulu? Oh iya, kalau seandainya udah nih, udah mau siap sholat, tiba-tiba muntah, tapi muntahnya saya nggak pas sholat, ke kamar mandi lagi, muntah, itu batalin wudu nggak ya? Oh enggak. Oh bisa lanjut? Enggak, kamu tinggal kumur aja. Tapi kalau kita pengen pahala lagi wudu lagi. Wudu lagi, kalau aku malah kayak 2 pahala. Soalnya tadi baru kejadian, saya rasa bingung. Dapat 2 pahala. Karena Nabi Muhammad SAW kalau wudu itu 3 kali. Kalau kita mah sekali aja. Siap. Udah mau dilanjut? Lanjut. Tentang wudunya. Jadi wudu itu harus dengan sempurna. Jadi harus hati-hati karena ketika wudu itu ada setan wahan namanya. Setan wahan itu yang mengganggu ketika kita berwudu. Ada yang terburu-buru wudu teh. Ya, suka kerasa lah ya, terburu-buru, pengen cepat-cepat apalagi mau keluar buru-buru deh dan tidak mau ketinggalan satu takbir sama imam. Padahal harus hati-hati, makanya sebelum azan diusahakan berwudu dahulu gitu harusnya mah, kalau menjaga kewarwan atau keapikan dalam ilmu agamanya. Jadi nuka tadi kan terus tentang bab air. Maju ke bab airnya. Al-ma'u qalilun ari cai anu saeutik wa kasirun jeung cai anu loba, aya yang sedikit dan yang banyak. Al-qalilu maduna kullatayni. Ari cai anu saeutik teh nyaeta cai anu kurang dari 2 kula. Wal kasiru jeung ari cai anu loba kullatani fa aksaro, eta teh leuwih loba tina 2 kula. Mana kira-kira 2 kulah teh? Sebanyak 216 liter. Kalau dalam ilmu fikih mah 4 siku ke bawahnya perkiraan berapa meter ya? Pokoknya mah isinya 216 liter. Perkiraan kurang lebih 1-2 kulah itu 216 liter. Kalaupun kurang dari itu maka tidak sah dipakai wudu, karena kalau di pesantren, kalau di masjid-masjid yang lain suka ada kulah kan ya. Itu bisa dipakai wudu kalau
batasannya lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula semacam dari ember kan kurang dari 2 kula tidak boleh dipakai wudhu. Itu nggak bisa. Kecuali kalau darurat, kalau tidak ada air 1 gayung juga bisa. Ya, itu. Terus al-qalilu yatanajasu biwuqu'in najasati fihi wa illa yataghayyaru. Ari cai anu saeutik eta hukumna jadi mutanajis kusabab katibaan najis. Dina nalika cai dina nalika cai taya sanajan henteu barobah. Jadi contohna nama cai anu kurang 2 kula mah cai anu saeutik mah nyata kurang dari 2 kula hukumna jadi mutanajis kusabab cacalakan najis. Contohnya ember kacalakan najis jadi najis itu bisa dipakai bebersih nyata najis. Terus wal ma'ul kasiru nyata jeung ari cai anu loba mah la yatan najasul illa idza tagayyara ta'muhu aw la'nuhu aw raihuhu itu nyata cai anu loba mah eta teh henteu jadi mutanajis. Angin di mana-mana barobah rasana cai atawa rupana jeung atawa ambeuna eta cai. Jadi misalnya dina 2 kulah mah kan banyaknya 216 liter. Kan ke bawah suka nampar air tanah. Nah, yang di atasnya kan masih bening. Tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, itu masih bisa dipakai berwudu. Kalaupun sudah tercampur baunya, rasanya itu sudah dikatakan najis, tidak bisa dipakai wudu. Meskipun 2 kulah itu termasuk kemasukan atau berubah rasanya dan berubah baunya, itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu perbedaan antara air yang sedikit dan yang banyak. Terus air kecil mah mewajibkan untuk berwudu. Kalau yang besar mah mewajibkan untuk beradus atau mandi janabah gitu. Jadi ada perbedaan 2 ya. Yang sedikit mah untuk berwudu, yang besar mah yang banyak mah untuk mandi janabah atau mandi adus. Ya. Terus ada 4 macam air tentang air yang ada 4 ya. Yang pertama itu air yang suci dan menyucikan. Kedua air yang suci tidak menyucikan. Yang 3 air yang suci tetapi makruh. Air yang suci tetapi najis. Dalam artian air yang diam airnya. Mana cenah termasuk air yang suci dan menyucikan. Yang pertama air hujan, air laut, air sumberan atau mata air, danau, laut, sumur, air embun atau air es atau salju yang sudah mencair. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci dan berhadas besar juga. Kalaupun kita malas pakai gayung, misalnya dekat dengan wahangan, dengan danau, tinggal gejebur aja, baca niat nawatul ghusl min hasil akbari lillahi ta'ala, gejebur. Udah beres. Digerak-gerak dulu. Hah? Digerak-gerak. Iya, enggak usah kira juga pasti kebersihan. Eta gampangna lamun deket wahangan mah. Nya enakna. Tapi tata cara adus mah kan dijelaskan dia sadar. Jadi yang wajib, yang suci dan mencucikan itu ada 7 nya. Air hujan, laut, sumberan, sumur, apalagi? Air es yang sudah mencair, air embun dan air wahangan atau dari danau lah ya. Terus yang kedua air yang suci tapi tidak menyucikan. Apa itu contohnya? Airnya suci tapi tidak menyucikan, airnya terkena sirup, kopi, susu dan sebagainya. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Kalau dipakai cuci pasti lengket. Ya. Yang kedua, yang ketiga air yang suci tetapi makruh. Ini makruh. Makruh itu dalam intinya itu mengurangi pahala. Ya, makruh itu mengurangi pahala. Jadi anu katilu mah mana cenah air suci tapi makruh, yaitu airnya yang langsung terkena sinar matahari. Makanya kalau kita wudu makruh hukumnya kalau airnya terkena sinar matahari langsung. Adapun kalau kita dingin subuh tinggal masak air hangat wudu tidak termasuk makruh. Jadi sakur makruh mah yang langsung terkena sinar matahari. Yang keempat air yang suci tetapi najis. Dalam artian airnya yang diam teh dalam ember. Yang tadi teh airnya sedikit.
kalau ketibaan terkena najis itu pasti najis airnya. Jadi tidak bisa dipakai bersuci. Itu tentang air. Ya. Terus lanjut ya teh. Lanjut tentang pasal mujibatul ghuslat. Mujibatul ghusli sittatun. Coba ayat dulu ayat pertanyaan. Oh, ya. Banyak sih di kalangan kita terlihat sebelum wudhu itu mencuci tangan dengan sabun atau santet. Kalau mencuci dengan sabun, yang diketahui kan si pori-pori teh terisi oleh sabun. Yang harus dilakukan terlebih dahulu wudhu dulu apa cuci tangan dengan sabun dulu? Oh, masalah itu mah kalau ada ini abdi ngadang di rumah tidak masalah. Masalah kalau misalnya tangannya kotor, cuci aja sama sabun sampai bersih. Tadi balik lagi harus yakin. Kalau sudah bersih, ya tinggal wudhu. Nah gitu aja. Kalau kata guru yang mudah-mudahan benar, amin. Karena guru saya juga insya Allah bersanad kepada Muhammad SAW. Terus apa nih? Ada lagi pertanyaan masalah air? Nah, masalah air sempat ragu sih di situ karena kan sempat belajar di tangan kita kan mengandung pori-pori. Iya, pori-pori ya. Si pori-pori nanti tetap diisi kok sabun itu dulu gitu. Nah, jadi sama kayak air tadi, ada yang suci tapi tidak bisa menyucikan gitu kan. Karena kita mau bersuci tapi kita cuci tangan dulu dengan sabun, otomatis air wudhu itu tidak masuk ke pori-pori, terhalang oleh air sabun tadi. Kita kan tidak tahu air sabun itu suci atau tidak. Iya. Ya, setelah abimah itu meskipun masih di wasuku sabun, tetap harus yakin, harus bersih. Harus yakin aja. Harus yakin ibadah namanya. Harus yakin. Nah, itu salah satu ciri atau syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu-ragu, contoh dalam berdoa ya. Berdoa kan ada tata caranya ya. Ada 3, satu gini, 2 gini. Ini tempelkan dari sini sampai ke sini ditempelkan. Terus wajah ini menunduk ke sini. Ini salah satu cara untuk cepat dikabul doanya. Yang ketiga gini. Adapun yang gini, harus suka berdoa kan gini. Amin gini. Ini teh ragu-ragu. Allah juga ngabulkan nek kita ge sama Allah meureun. Mentan oge sudah ragu masa berdoa gini kayak gimana? Kurang etis lah ya. Kurang menghormati. Karena dalam agama ini segala sesuatu ilmu itu jelas, detail gitu. Jadi berdoa juga harus gini. Gak boleh gini. Apalagi gini, gak boleh. Gini termasuknya sombong ini. Yang penting yakin lah si pori-pori itu udah gak ada sabun. Oh iya, masalah itu mah iya. Iya. Soalnya kealaman. Karena saya juga tanya ke guru, gak apa-apa. Karena saya salah satu orang yang sebelum wudhu itu pasti cuci tangan sabun. Iya, termasuk saya. Bahkan orang pakai sabun dulu baru. Iya, gitu. Yang penting mah yakin bersih. Iya, gitu aja. Kalau masalah terasa masih bau sabun sedikit, ya nama juga sabun. Gitu aja. Yakin. Nah. Udah, berapa air? Udah deh. Aminnya. Oh, iya. Enggak rokok. Yang dinamakan dalam perkara apapun, ketika kita melakukan ibadah harus disertai dengan keyakinan. Iya, keyakinan. Ketika ada keraguan di situ, condongnya kemana? Misalkan yakinnya lebih besar, berarti itu bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ragu-ragunya lebih berat, jangan dilaksanakan. Gitu. Begitu. Dalam hal apapun dalam perkara. Ya, laras pesan. Ini ada keyakinan teh kan merupakan iman kan. Ya. Orang itu kan iman. Ya. Yakin kan iman teh di hati. Da iman mah lain di perbuatan dan ucapan. Da iman mah di dalam hati eta mah tauhid teh ya. Nah,
nya kalau masalah ucapan jeung perbuatan mah ilmu fikih teh ya. Fikih belajarna Islam tentang keseluruhan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau iman mah dari hati, menyambung dari tauhid, terus disambung dengan akhlak yaitu dengan tasawuf. Oh iya, satu lagi Ustaz. Masalah wudhu wajib. Oh ya. Sekarang maghrib nih, itu udah beres sholat. Masih punya wudhu. Ya. Nunggu isya kan. Rokok biasanya kan, kalau rokok rokok, minum kopi apa. Itu masih tetap wudhunya. Wudhunya sah. Kalau kita mau sholat tinggal kumur-kumur aja. Karena saya emang salah satu orang yang ragu, jadi kadang seperti itu teh wudhu lagi gitu. Boleh. Kalau orang lain, Ya kayak tadi. Jadi intinya mah kalau kita pengen wudhu lagi ya dapat paham lah. jadi Gitu kalau aja. cuma wudhu lagi, tapi kalau seandainya emang yakin, udah lanjut. Udah lanjut aja tinggal kumur aja. Jadi nggak membatalkan wajib. Tidak membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu kan tadi 4 ya. Keluar hadas 2, hilang akal dengan sebab tidur, bersentuhan laki-laki dan perempuan, 4 memegang kemaluan depan dan belakang. Itu saja. 4 itu aja ya. 4 aja. Yang lainnya tidak ada. Lanjut, bab hadus. Udah laki mulai ya. Menakennya. Banyak diajar, diajar kok ada. Baslun ada pasal mujibatul ghusli sitatun hari pira-pira anu ngawajibkeun kana adus. Yang mewajibkan kepada adus itu ada 6. Ilajul hasafati fil farji. Nu kahijina teh memasukkan hasafah ke farji. Kita hasafah perempuan farji. Ya, memasukkan hasafah dalam farji itu mewajibkan adus. Wa khurujul mani, yang keduanya keluar air mani dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja itu dalam mimpi. Nya mimpi cimah teh ya, rawasnya. Papang rawas teh namanya teh. Papang rawas namanya teh. Terus sengaja ya, nggak boleh. Kalau sengaja itu hukumnya itu sudah kelewatan, melampaui batas, tidak boleh, dilarang. Ada ya, tahan, jangan kawin. Terus ketiruna wal haidu, yang ketiga haid, wan nifasu yang keempat nifas, wal wiladatu yang keenam melahirkan, najuruti melahirkan, wal mautu dan maut dan mati atau maut. Jadi kewajiban kepada yang mewajibkan adus itu ada 6 ya. KIJT memasukkan hasafah kepada farji, yang keduanya keluar air mani, ketiganya dari perempuan haid, 4 nifas perempuan, 5 melahirkan, yang keenam juga yang mati. Yang mati itu harus diadusan ya. Sebelum diadusan harus diwudu dulu. Sunahnya kalau bagi yang kita juga yang masih hidup ketika sudah melakukan bersenggama ya dengan suami istri, maka sebelum dengan mandi janabah terlebih dahulu pertama membasuh kemaluan depan dan belakang, yang keduanya harus ambil wudhu sebagaimana misalnya kita melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya yang dalam ini terbasuh ya, harus bersih. Termasuk juga pada yang meninggal juga sama kita dihadusin ya, harus benar juga. Kita cari gimana harus dihadusan. Kalau dihadusan tidak sah ya. Terus paslun furudul ghusli isnani, hari parduna adus atau keparduan adus itu ada 2. 1 niat, 2 watak mimun badani bil ma'i, yaitu yang keduanya membasuhkan air kepada seluruh anggota badan. Cuma 2 aja keparduan mah, niat dan membasuh air kepada seluruh anggota badan. Nanti prakteknya tata cara di prakteknya ya mah tentang ya lah. Terus syarat-syarat ya. Farduna wudu, farduna hadus. Oh ya, di sini nggak ada ya. Nanti di kita mulai. Jadi anu ka hiji teh nyaeta dina fardu wudu teh niat teh nawaitul ghusla dari hasil akbari minal junubi lillahi ta'ala ya. Di mana eta macana ketika membasuh kepala
Ya, ini prakteknya maaf ya, ada yang ngajarkan. Bisi kalau sama alhamdulillah ya. Kalau ada perbedaan kasih tahu juga saya. Yang pertama membasuh kemaluan depan dan belakang. Yang pertama itu wajib ya, udah bersih, udah diurut-urut, udah keluar semua, baru wudu. Udah wudu, sempurna wudu juga harus ditutup dulu pakai anduk, jangan terbuka karena makruh hukumnya. Kalau baru wudu dalam telanjang makruh hukumnya, nggak boleh, kurang baik. Tutup wudu aja dulu, udah wudu beres, ambil air kepala dulu, ataupun kalau misalnya malas dengan gayung dari keran aja langsung kocorin semuanya diwadain. Tapi kalau saya mah ambil gayung, ketika masuk kepala nawayatul ghusl berhasil ta'ala. Biar jelas lah ya dari syarat-syaratnya adus. Ya. Praktek aja. Nawayatul ghusl berhasil ta'ala ya 3 kali. Disunahkan 3 kali. Udah kepala, baru dari bahu ke bawah. Sama 3 kali, terus kiri dari bahu ke kiri sampai ke kaki 3 kali. Udah beres itu, ambil gayung semuanya. Beres adusnya gitu. Tinggal pakai sabun bersih, udah. Tata caranya mah gitu aja, gampang. Yang pertama mah jangan lupa bersihin dulu kemaluan, terus wudu, terus kepala, terus dari bahu ke kaki sama-sama, terus dia semua terakhirnya di gitu aja. Ada sama kan? Kalau Ridwannya lebih ke tangan dulu. Tangan dulu. Kan karena mungkin pakai PC ada nempel gitu. Kalau Ridwan mah jadi ke kaki dulu ya kan. Gitu. Nanti langsung pegang ujung si gayung kan, karena pegangannya bekas pegang tangan kanan. Dibalik. Nah, cuma yang masalah wudhu boleh kan emang sih kalau sudah ada tangan mah. Kalau habis kayak gitu ada baiknya wudhu dulu lah gitu ya. Kalau emang nggak langsung mandi. Nah kalau udah wudhu dulu di dalam mandi itu teh boleh nggak pakai wudhu gitu karena kan udah wudhu duluan kan. Oh, udah dulu. Ya Maksudnya kalau udah dulu. kalau kan biasanya nih tangan terus Kemaluan. baru wudhu ya kan. Tapi ya itu kadang telanjang ya, Oh, nggak apa-apa. tahu kan. Ya nggak apa-apa, itu hukumnya makruh. Cuma kalau seandainya kita udah wudhu duluan, pas waktunya mandi nih, wudhunya nggak kita pakai karena udah wudhu duluan gitu sebelumnya, karena kan masih pakai ember. Ya. Karena kita ada nunda mandi itu harus wudhu lagi. Nggak usah. Ya, nggak perlu nggak apa-apa ya. Nggak perlu. Jadi karena kita kan misalnya kalian udah mandi kan mau subuh ya, mau saat subuh kan mainnya malam bersenggamanya. Ya wudhu aja, jadi nggak usah wudhu lagi, soal mandi ya nggak usah. Nggak apa-apa. Ya, adapun kalau pengen dapat pahala ya wudhu lagi gitu aja Pertanyaannya Nggak soalnya seringnya emang nggak. saya mah emang gitu, saya mah wudhu dulu, nggak wudhu lagi. Siap jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Sama berarti ya? Sama lah ya. Sama. Apa? Nggak apa-apa. Siapa mau seperti ini banget ya. Artinya sebetulnya syarat-syarat sah adus. Ya. Syarat sah adus 1 Islam, ya. Keduanya mempunyai akal, yang ketiganya tahu kepada kefarduan dan sunnahnya adus. Terus keempat memardukan yang fardu, menyunatkan yang sunnah. Yang kelimanya harus dengan air yang suci dan menyucikan, yaitu dengan air hujan tadi, air danau, laut, yang 7 tadi. Terus ulah ayat perkara, jangan ada yang menghalangi datangnya air ke kulit. Contohnya ada yang menghalangi atau sedot atau apapun. Kalaupun misalnya cincin lepas dulu aja, jangan menghalangi aja. Kalau ada yang menghalangi tidak sah. Baru tatonya. Gak apa-apa masalah tata mata. Terus jangan, di sini mah syaratnya ada disebutkan juga dalam kitab Kifayatul Ubadin ya. Jangan sampai lepas dari
niatnya, terus baca niatnya dalam hati. Tapi hari abdi mah guru cukup aja sekali niatnya. Ketika membasuh wajah saja, dia kepala bukan wajah. Terus nyarumbana nyumarambahkeun dan ngabanjur aja, ngabanjur cai karena sakabe badan di tempat anu jadi bulu-bulu. Bulu-bulu ieu kumis ieu teh harus kena ya. Kade. Jadi terus kudu ngaraksa atau menjaga cai bisi kekenaan najis, hati-hati. Ya, terus jangan memutuskan niat dari awal sampai akhir di sini masukkan. Kudu suci tegasna kudu geus ka pepegatan tina haid jeung nifas. Jadi dia mah jangan awenya jangan kudu suci heula tina haid jeung nifas awe mah teh kudu teh kudu dek halus teh. Urang mah sanggeus beres bersenggama atau keluar cimani nya gitu. Terus sunatna pasunatan adus mah aya 5. Yang pertama membaca bismillah dalam hati tapi jangan tong dijaharkan. Kalau di kamar mandi tidak boleh dijaharkan kecuali di balong nya di hawangan. Bismillahirrahmanirrahim baru boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya wudu tuh. Ketiganya ngabulak-balikeun panangan dina ngumbah anggota badana atau kemaluan bertuli-tuli itu terus-terus dan mendahulukan yang kanan mengakhiri yang kiri. Itu sunahnya dalam adus itu. Ada pertanyaan? Iya, kan kalau misalkan kita udah bulan misalkan ya, terus kita nggak wudu dulu, terus kita misalkan makan atau minum, itu teh pernah ada yang bilang kita misalkan nggak wudu dulu, kita yang dimakan sama kita haram apa gimana? Bukan haram, seperti makruh saja. Makruh. Ketika kita istri misalnya udah bersenggama, terus bikin air, bikin nasi, itu makruh. Harus wudu dulu berarti. Harus wudu dulu. Ketika kita mau tidur juga, ketika bersenggama, kan males mandinya. Karena rasanya mandi nanti kayak sembuh. Itu harus wudu dulu. Oh jadi sebelum wudu lagi. Harus wudu supaya nanti ketika dalam riwayat kalau kita meninggal lah ya dalam keadaan wudu kan masuk surga sahid. Nah menjaga itu aja. Meskipun kita itu sudah bersenggama sama istri, tapi kalau kita punya wudu terus meninggal ya mati sahid. Dalam hadis katakan gitu. Oh makruh berarti. Makruh. Tapi ada yang bilang juga haram dengar-dengar. Tapi nggak etis sih. Ya. Berarti kalau misalkan Karena kita itu lagi keadaan najis. Takut bisi kena laksana. kalau kita contohnya main di jam 8 mungkin perlu jeda dulu, nanti main lagi gitu kan. Oh bagus 2 kali. 2 kali 3 kali. Ya. Berarti harus membersihkan kemaluan dulu, lanjut wudu. Ya. Nah, itu tuh boleh makan terus tidur gitu kan? Boleh. Gitu. Kalau pengen tidak memasuki ke kemakruhan. Tapi yang ngaranna geus main masuk tunuhnya. Tunuh teh. Nyaman. Geus main tunuhnya. Beureum aya mah. Aduh bisa. Udang deui, asupkeun deui. Astagfirullahaladzim. Pengantin anyar. Ingetan hari jam 8. Udah. Masalah toharoh. Aduh, nanti bahas. Gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.